Bismillahirrahmanirrahim. Hai sobat, balik lagi masih dengan gua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini gua akan bercerita tentang alur film yang berjudul Ip Man 4 yang rilis di tahun 2019. Film ini konon banyak diambil dari kisah nyata dan tak banyak cincong lagi seperti biasa. Sebelum mulai jangan lupa siapin cemilannya dulu biar lebih fokus. Kalau sudah, mari kita menuju ke intro. Di awal film diperlihatkan guru Ip Man mengunjungi dokter. Dari sana dia mengetahui bahwa dia terkena kanker kepala dan leher. Dia lalu disarankan menjalani kemoterapi. Di tempat latihan miliknya datang si kribo bernama Billy. Billy lalu terlibat perselisihan dengan murid Ip Man karena perbedaan bahasa di antara mereka. Tapi dengan cepat, Billy sangat senang ternyata dia diutus oleh Bruce Lee untuk mengirimkan sebuah buku tentang kungfu karyanya dan undangan turnamen karate yang akan berlangsung sebulan lagi di Amerika. Ip Man senang Bruce Lee masih ingat kepadanya, namun dia berpikir mungkin tidak punya waktu lagi. Undangan itu akhirnya dititipkan kepada muridnya. Di sekolah, anak Ip Man yang bernama Ip Jin terlibat perkelahian dengan temannya. Pihak sekolah lalu mengeluarkan anaknya. Hubungan Ip Man dan anaknya ini kurang harmonis karena Ip Jin bersikeras tidak ingin sekolah dan memilih untuk belajar kungfu. Ip Man berencana untuk berangkat ke San Francisco untuk mencarikan sekolah bagi anaknya. Lalu di Cina sementara dia menitipkan anaknya kepada sahabatnya Bob. Sesampainya di bandara San Francisco, dia dibantu temannya Gan. Di sana diketahui bahwa warga Cina yang hendak sekolah di Amerika, mereka harus membawa surat rekomendasi dari AKC atau Asosiasi Kebijakan Cina yang dipimpin oleh Ketua Wan. Mereka berdua pun sampai di kantor AKC dan disambut teman-teman lamanya, Guru Lau, juga para guru-guru lainnya. Namun Ip Man ternyata tidak mendapat sambutan positif dari Ketua Wan. Menurutnya, Bruce Lee murid dari Ip Man telah melanggar peraturan dengan menerbitkan sebuah buku seni bela diri Cina dengan bahasa Inggris dan menerima murid-murid di luar orang Cina tanpa seizin mereka. Tapi menurut Ip Man tidak ada yang salah dengan bukunya, termasuk mengajari kungfu kepada orang lain dari bangsa lain. Di sana Ip Man dipaksa untuk mengakui kesalahan muridnya itu, dan barulah dia baru akan dibuatkan surat rekomendasi untuk anaknya. Tentu saja Ip Man menolaknya hingga mereka beradu tenaga dalam dan memecahkan meja kaca di sana. Gan kemudian mengantar Ip Man ke sebuah penginapan dan katanya akan mencoba meminta bantuan orang Amerika untuk membuat surat rekomendasi tersebut. Ip Man kemudian menelpon Bob untuk menanyakan kabar mereka. Ketua Wan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Yona. Dia mempunyai hobi menjadi pemandu sorak, sedangkan ayahnya memaksanya menjadi ahli kungfu. Ternyata usaha Gan gagal karena orang Amerika kenalan bosnya tidak mau membuatkan surat dengan alasan dia belum tahu siapa mereka. Ip Man kemudian hadir dalam pertunjukan karate oleh Bruce Lee dan murid-muridnya di sana terlihat juga karateka Amerika yang meremehkan kemampuan Bruce Lee. Mereka berdua kemudian berbincang di sebuah restoran. Setelah mendengar cerita Ip Man yang ditolak AKC karenanya, Bruce Lee pun berniat membantu gurunya ini mendapatkan surat rekomendasi dengan bantuan temannya yang berprofesi sebagai pengacara. Di tengah perbincangan itu datang beberapa murid Bruce Lee yang salah satunya adalah staf marinir. Dia bernama Hartman. Disusul orang-orang dari karateka Amerika yang meremehkan Bruce Lee dan muridnya. Mereka datang mengajak duel. Di sana Bruce Lee menjatuhkan 3 lawannya sekaligus. Kemudian master dari mereka menantangnya. Dari awal pertandingan Bruce Lee dengan mudah menjatuhkan lawannya itu. Hingga lawannya mengeluarkan toyanya. Tapi dengan mudah Bruce Lee merebutnya karena toya adalah senjata ciri khasnya. Sehingga akhirnya Bruce Lee mendapatkan jempol tangan darinya. Singkat cerita, Ip Man datang ke sekolah membawa surat rekomendasi dari pengacara. Di sekolah itu juga terlihat Yona bersemangat menjadi pemandu sorak, bahkan pelatihnya mengakui bakat yang dimilikinya, berbeda dengan temannya Becky yang iri kepadanya.
Setelah lama menunggu, kepala sekolah menemui Ipman. Menurutnya surat rekomendasi dari AKC tetap harus ada karena itu adalah salah satu jaminan ketika siswanya apabila tak kuat dengan bayaran SPP-nya. Kecuali Ipman bisa memberikan donasi $10.000 untuk kemajuan sekolah ini. Saat akan pulang, Yona dicegat Becky dan komplotan temannya. Di sana dia dipukuli dan dibuli oleh mereka hingga tak sengaja Ipman melihatnya. Rambut Yona lalu dipotong oleh Becky. Yona berusaha melawan hingga gunting yang dibawa Becky menyayat di pipinya sendiri. Ipman segera memberi pelajaran kepada bocah-bocah tersebut. Stop! No! Perjalanan pulang, Ipman mengetahui bahwa Yona adalah anak dari ketua Wan yang membencinya. Sementara itu Becky melaporkan kejadian tadi kepada orang tuanya, terutama pada ayahnya yang bekerja sebagai petugas imigrasi. Ipman lalu mengantar Yona ke rumahnya agar selamat. Ketua Wan yang mencurigai Ipman sengaja dengan memanfaatkan putrinya untuk mendapatkan surat. Ketua Wan lalu menantang dia berduel jika ingin mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Terlihat pertarungan keduanya imbang, Ketua Wan dengan Kungfu Tai Chi dan Ipman dengan Wing Chun-nya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Pertarungan mereka pun berhenti dengan hasil yang imbang. Tapi saat itu Ipman mengatakan dia datang bukan untuk surat, tapi untuk mengantar putrinya agar selamat. Sin pun berpindah ke sebuah pangkalan kesatuan marinir Amerika. Terlihat marinir sedang dilatih fisik serta mentalnya. Murid Bruce Lee yang bernama Hartman memilih membawa kayu Wing Chun sebagai sarana latihannya. Kapten mereka yang bernama Berton terlihat sangat tegas dan membenci bela diri Cina. Hartman pun diperintahkan melawan Colin memakai jurus Wing Chun, tapi kemampuan yang masih jauh dengan gurunya Bruce Lee dengan mudah dikalahkan Colin. Setelah kejadian itu, semua marinir keturunan Cina lainnya dihukum lari 30 putaran dan boneka kayunya dibakar Burton. Yuna datang ke penginapan Ipman dan menyerahkan surat rekomendasi yang dibuat dengan tanda tangan ayahnya yang dipalsukan. Ipman lebih memilih merobeknya karena menurutnya itu perbuatan yang salah. Namun di sana dia pun menyadari Yona seperti anaknya Jin yang tidak mau dipaksa sesuai keinginan orang tuanya. Mereka memiliki hobi dan kesenangan tersendiri. Ayah Becky yang bekerja di kantor imigrasi termakan omongan anaknya bahwa anaknya terluka akibat perlakuan anak orang Cina. Hartman tidak menyerah merekomendasikan kungfu Cina kepada jenderal pimpinannya. Alhasil Burton tidak dapat mencegahnya. Hartman lalu pergi ke pecinan untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar kungfu Cina diakui. Dalam musim semi di pecinan, Ipman hadir untuk meyakinkan penampilan Yona. Ketua Wan yang masih berada di rumah ditangkap para petugas imigrasi, yang dimana si Kribo Billy menjadi bawahannya. Tiba-tiba Colin dan anak buahnya mengganggu acara. Dia ingin menunjukkan kemampuan karate mereka di hadapan orang Cina. Ia bahkan menantang master kungfu yang ada di sana untuk melawan dirinya. 3 master secara bergiliran maju untuk menghadapinya, namun tidak ada satupun yang berhasil menjatuhkannya. Hingga Ipman maju mencegah Colin melukai guru Chiang. Hartman pun dengan semangat merekam itu. Colin saat itu dihajar sampai babak belur. Di sana, Ipman bergegas ke kantor imigrasi setelah mendapatkan informasi bahwa Ketua Wan ditangkap.
Sementara itu, Burton hendak melakukan aksi balas dendam setelah mengetahui bahwa Colin babak belur oleh Ip Man. Dari informasi Billy, Ip Man segera kembali ke AKC untuk menyembunyikan mereka semua sebelum petugas imigrasi datang. Sedangkan Burton datang ke kantor imigrasi untuk mencari ketua Wan untuk dibawa ke pangkalan militernya. Yona yang tahu bahwa pimpinan imigrasi itu adalah ayah Becky kemudian memohon agar mengampuni ayahnya. Tapi ayahnya menegur karena sikap Yona itu tidak benar. Ternyata Ip Man membawa seluruh guru kungfu ke tempat latihan Bruce Lee dan menyembunyikan mereka. Burton mengajak ketua Wan berduel sebagai tanggung jawab sebagai pimpinan AKC. Di sana mereka disaksikan anak buah militernya. Pertarungan pun dimulai. Ketua Wan dengan tai chi-nya dan Burton dengan karatenya. Namun karena fisik dan mentalnya begitu kuat, Guru Wan mulai kehilangan keseimbangan dan Ketua Wan pun babak belur. Setelah melihat keadaan Ketua Wan di rumah sakit, Ip Man menelpon kepada Bob memberitahu bahwa dia sudah terkena kanker. Bob pun memberitahu Jin. Jin pun langsung menangis. Ip Man lalu mengakui kesalahannya, dan saat pulang Ip Man berjanji akan mengajari Jin kungfu. Setelah itu, Ip Man meminta Hartman untuk membawanya ke pangkalan militer agar bisa balas dendam kepada Burton. Pertarungan antara dua master kungfu dan karate ini berlangsung sengit. Is that all you got? Setelah tumbang, Ip Man kembali bangkit dan menunjukkan seni Wing Chun yang sesungguhnya. Jurus cocolan tangan ke leher Burton mengakhiri pertarungan itu karena Burton tak berdaya dan langsung terjatuh. Setelah pulih, Ketua Wan memberikan surat rekomendasinya kepada Ip Man. Bahkan Yona memberikan oleh-oleh untuk Ip Man dan anaknya. Ip Man kemudian kembali ke Cina. Di sana dia langsung disambut anaknya yaitu Ip Jin. Ip Jin lalu diajari Wing Chun oleh ayahnya. Bahkan Ip Man menyuruh untuk merekamnya karena tidak ada waktu lagi bagi Ip Man. Dan Ip Man pun akhirnya menghembuskan nafas setelah terkena kanker di usia 79 tahun. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke sob, seperti biasa sebelum capcus jangan lupa beri saya apresiasi dengan subscribe, like, dan komen ya. Akhir kalam, wassalamualaikum.